Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh As-Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan istilzamu tauhidir rububiyyati litauhidil uluhiyyati. Konsekuensi tauhid rububiyah adalah mengharuskan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Berkata Syekh di sini, wa makna dzalika anna man aqarra bitauhidi rububiyyati lillah fa'tarafah bi annahu la khaliqa wala raziqa wala mudabbira lil kauni illa Allah azza wa jalla, lazimahu ay yukirra bi annahu la yastahiqqul ibadata bi jami'i anwa'iha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dari seseorang mengakui tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengimani bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa saja yang meyakini hal ini, yaitu tauhid rububiyah, dan siapa saja yang dia mengimani tauhid rububiyah, maka keharusan orang ini adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Artinya tidak ada yang berhak diberikan dalam ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berarti konsekuensi dari tauhid rububiyah mengharuskan orangnya tadi ya meyakini ya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari seluruh jenis peribadahan apa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini disebut sebagai tauhid uluhiyah atau disebut sebagai tauhid ibadah. Al-ilahiyah itu artinya al-ilah. Ya. Al-ibadah al-ma'bud, yang diibadahi yaitu Allah. Berarti al-ilahiyah wal ibadah itu sama. Al-ilahiyah asal katanya al-ilah. Al-ibadah al-ma'bud. Al-ma'bud yang diibadahi siapa? Al-ilah, sama. Jadi al-ilahiyah wal ibadah itu sama maknanya. Ya. Artinya ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya tidaklah kita ini berdoa ya, kecuali hanya untuk
Allah. Kalau ini kita kaitkan dengan ibadah atau tauhid uluhiyah. Tidaklah seorang beristighozah kecuali hanya dia berikan kepada Allah. Tidaklah dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia menyembelih hewan kurban kecuali dia berikan untuk Allah. Tidaklah dia bernazar kecuali untuk Allah. Tidaklah dia memalingkan seluruh ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tauhid uluhiyah, inilah tauhid ibadah. Nah, sekarang kita melihat ya, kenyataan masyarakat sekarang nggak ada yang tidak paham tauhid rububiyah, kan gitu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, Allah. Siapa yang memberi rezeki, Allah. Siapa yang mengatur, Allah. Nah, tetapi mereka amalannya tidak sedikit yang melakukan amalan melanggar dari tauhid uluhiyah, melanggar dari tauhid ibadah, berdoa kepada selain Allah, istighozah kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah. Ya, berarti dia tidak mengamalkan tauhid uluhiyah. Oke, dia mengakui tauhid uluhiyah, diakui. Tetapi tidak cukup kan tanpa amalan. Ya. Berarti orang ini bukan orang bertauhid. Berarti orang ini bukan orang muslim sebenarnya. Ya. Karena kan lucu mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala tapi ibadahnya bukan sama Allah. Kan gitu itu logikanya, dan itu tidak bisa akan diterima oleh akal sehat. Sangat terang benderang itu, sangat jelas. Baik. Tauhid rububiyah dalilun liwujubi tauhidil uluhiyah. Maka tauhid rububiyah itu adalah dalil wajibnya kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Walihada katsiran ma yahtajju Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal munkirin li tauhidil uluhiyah mimma aqarru bihi min tauhidir rububiyah Syekh mengatakan oleh karena itu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berhujjah kepada orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan ya apa yang mereka tetapkan terhadap tauhid rububiyah. Ya. Jadi Allah itu sering dalam Al-Quran itu berhujjah kepada orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui gitu. Nah, yang mereka akui. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah Allah. Nah, ya, sembahlah Allah. U'budu rabbakum. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah kan? Allah ini hujah Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Tauhid apa itu? Rububiyah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa.
Ini dalam satu baris ini saja Allah berhujjah mengingkari orang-orang yang menolak tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui. Allah bilang, hei manusia, sembahlah Allah. Uluhiyah kan? Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tauhid rububiyah. Nah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Allah telah menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih minas tsamarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari langit, dan air itu menghasilkan buah-buahan, rezeki untuk kalian. Itu tauhid apa? Rububiyah. Allah berdalil dengan tauhid rububiyah yang mereka akui karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Ini dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang lagi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun, sementara kalian tuh sudah tahu yang menciptakan langit, bumi, memberi rezeki. Kamu tahu yang menciptakan itu adalah aku, yaitu Allah. Ini jelas loh ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui. Kemudian Syekh di sini fa'amarahum bitauhidil uluhiyah wa huwa ibadatuhu wahtajja 'alaihim bitauhidir rububiyah alladhi huwa khalaqan nas al-awwalin wal akhirin wa khalaqal ma wal arda wa ma fihima wa inzalul matar wa itsbatun nabat wa ikhrajus thamarat allati hiya rizqul ibad fala yaliqu bihim ayyushriku ma'ah ghairahu mimma ya'lamuna annahu la yaf'al syai'an min dzalik wala min ghairi. Maka jelas kata Syekh di sini, Allah itu memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Dia dalam uluhiyahnya, yaitu hanya memurnikan ibadah kepada Allah, dengan Allah berdalil kepada mereka tentang tauhid rububiyah yang mereka yakini, yang mereka imani, karena Allah telah menciptakan mereka, menciptakan orang-orang sebelum mereka, menciptakan langit, bumi dan seterusnya, menurunkan hujan, menumbuhkan buah-buahan, memberikan rezeki kepada mereka. Fala yaliku bihim, oleh karena itu tidak pantas kan bagi mereka untuk mensekutukan Allah dengan selainnya. Padahal mereka ketahui mereka itu tidak akan bisa melakukan itu semua. Mereka tak akan bisa menciptakan, memberikan rezeki dan seterusnya. Mereka tahu itu, dan mereka tahu bahwa yang bisa melakukan itu hanya Allah. Berarti persis enggak tuh keadaan orang musyrik zaman dulu dengan orang yang melakukan kesyirikan dengan zaman sekarang? Saya mau tanya, persis enggak? Apa bedanya? Bahkan saya di sini mengatakan lebih parah. Nanti kalau antum belajar kitab Qawaidul Arba', orang musyrikin zaman sekarang itu lebih parah daripada orang musyrikin zamannya Rasulullah. Tapi kesamaannya ada. Coba antum lihat orang yang bertabarruk ke kuburan orang wali-wali, kemudian mereka berdoa kepada selain Allah. Mana ada yang mereka ingkari rububiyah? Mereka mengakui rububiyah, tetapi mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, apa bedanya dengan orang musyrik zaman dahulu? Fattariqu al-fitri li itsbati tauhidil uluhiyah. Saya mengatakan metode fitrah untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah
berdalil dengan tauhid rububiyah. Itu metode fitrah. Karena manusia, ya, mereka itu kan bergantung dengan siapa yang menciptakan dia, kan gitu. Antum bergantung nggak dengan yang menciptakan antum? Nah, kan gitu. Manusia itu pasti begitu. Dia akan bergantung dengan awal dasar siapa yang menciptakan dia, dasar penciptaan dia. Artinya dia bergantung dengan sang penciptanya. Ya. Dan manusia itu pasti dia akan tahu, ya, sumber yang bisa memberi manfaat, sumber yang bisa memberikan mudarat. Dia akan tahu siapa Allah. Nah, lah itu saja secara fitrah bisa nggak kita terima itu? Mana ada manusia di muka bumi ini yang ditanya siapa yang beri manfaat, siapa yang memberi mudarat? Ya pasti mereka jawab Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Tidak cukup ya itu secara fitrah. Kamu itu harus nyembah Allah. Ngapain kamu nyembah selain Allah? Nah, logika mana yang bisa diterima uzurnya? Paham nggak antum? Jika antum tahu siapa yang ciptakan antum, antum tahu sumber manfaat dan sumber mudarat itu dari sang pencipta, antum tahu yang mengatur alam semesta itu Allah. Loh, kok kamu berdoa sama orang yang sudah mati? Kok kamu berdoa kepada selain Allah? Mana bisa akal sehat ini bisa menerima? Uzur apa itu namanya? Nah, ngerti gak? Nah, ngerti kan? Nah, jadi wajar kalau orang yang dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ya, maka sebenarnya tidak mungkin dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Karena konsekuensi seseorang mentauhidkan dalam rububiyah, dia harus mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Makanya metode yang fitrah menetapkan tauhid uluhiyah dengan memberikan dalil tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Maka fat tauhid rububiyah babu li tauhidil uluhiyah, kata Syekh Shalih Fauzan. Pintu tauhid rububiyah adalah pintu untuk tauhid uluhiyah. Min ajli dzalik ihtajjallahu 'alal musyrikin hadhihi tariqah wa amara rasulahu ay yahtajja biha 'alaihim. Nah, perhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sering berhujjah kepada orang-orang musyrikin dengan fitrah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering berhujjah kepada orang-orang musyrikin yang tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah dengan fitrah tauhid rububiyah yang mereka miliki. Dan Allah juga selalu memerintahkan Rasulnya ketika kamu mendakwakan Quraisy musyrikin yang tidak mau menetapkan tauhid uluhiyah, ya, kasih hujah tauhid rububiyah. Balikkan ke sana. Sekarang apakah betul orang-orang musyrikin zaman Rasulullah itu mentauhidkan Allah dalam rububiyah? Betul. Ya, betul. Bukti. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 102. Surah Al-An'am ayat 102. Allah katakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Allah bilang kepada orang musyrik, katakan, siapa yang memiliki bumi dan beserta isi bumi, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Tahu enggak apa kata orang musyrikin? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan, ya, milik Allah. Kan mereka tanya, siapa yang memiliki bumi beserta dengan isinya? Jika kalian mengetahui, apa jawaban orang musyrikin? Sayaquluna lillah.
mereka mengatakan milik Allah. Ya, milik Allah, itu orang musyrikin ya. Nah, rububiyahnya benar mereka. Qul, kata Allah, afala yatadzakkarun. Katakan, wahai orang musyrikin, tidakkah kalian itu merenungkan, berpikir? Ya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan, kata Allah, siapa Rabbnya langit yang 7? Siapa Rabbnya arsy yang besar? Arsy itu makhluk Allah yang paling besar ya. Jadi makhluk yang paling besar Allah ciptakan itu arsy. Ya. Apa kata orang musyrikin? Sayaquluna lillah. Itu semua milik Allah katanya. Qul afala tattaqun. Katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Kemudian Allah katakan, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan, siapa yang di tangannya segala kekuasaan, bahwasanya dia dapat melindungi dan tidak ada satupun yang bisa dilindungi dari azabnya. Sayakunu lillah. Mereka katakan milik Allah. Qul fa'anna tusharun. Ya. Jelas ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengakui tauhid rububiyah supaya mereka menetapkan tauhid uluhiyah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Faqad istadalla bitafarrudihi birububiyyati ala istihqaqihi lil ibadati. Ya. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berdalil dengan keesaan rububiyahnya untuk menetapkan hak uluhiyahnya, kan gitu. Untuk menetapkan hak uluhiyahnya. Ini jelas. Ya, maka kata Syekh di sini fala yakunul abdu muwahhidan bimujarradi i'tirafihi bitauhid rububiyah. Seorang hamba tidak akan menjadi bertauhid jika semata-mata pengakuannya terhadap tauhid rububiyah semata, sampai dia meyakini tauhid uluhiyah, dan itu pun tidak cukup. Kemudian ada komanya, dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Bisa saja dia yakin Allah yang harus saya ibadahi, semua ibadah milik Allah, tapi tidak pernah dia lakukan. Harus diamalkan, ya. Wa illa, kalau itu tidak dia lakukan, fa innal musyrikina kanu muqirrina bitauhid rububiyah lam yudkhiluhum fil Islam. Coba ini ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka menetapkan tauhid rububiyah, tetapi Allah dan Rasulnya tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa qatalahum Rasulullah, bahkan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengakui bahwa Allah pencipta, Allah mengatur. Jadi kalau ada Rasulullah di zaman sekarang, banyak nggak yang diperangi itu? Banyak. Nah, intinya gini, ayo ikhwan ya, bahwa ingat,
seorang hamba tidak akan menjadi orang yang bertauhid ya, jika hanya semata-mata meyakini tauhid rububiyah ya, kecuali sampai dia selain menetapkan tauhid rububiyah, dia juga mengamalkan konsekuensinya, yaitu meyakini dan mengimani tauhid uluhiyah dan mengamalkannya ya, dan mengamalkan tauhid uluhiyah tersebut. Kalau tidak ya, maka tidak sama hal bedanya, tidak beda dengan hal orang-orang musyrikin zaman dulu. Kenapa orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka menetapkan tauhid rububiyah, tetapi Allah dan Rasulnya tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Bahkan Rasul memerangi mereka dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah.